Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah analisis rancangan percobaan. Di sini disclaimer untuk tidak terlalu terpaku pada penjelasan yang telah kami buat. Untuk yang pertama, dengan soal, misalkan sebuah tim peneliti melakukan studi untuk membandingkan tingkat aktivitas siswa sekolah menengah di wilayah provinsi di Indonesia. Dipilih 3 provinsi secara acak, yaitu Provinsi 1 untuk P1, Provinsi 2 untuk P2, dan Provinsi 3 untuk P3. Studi tersebut juga mencangkup perbandingan tingkat aktivitas di antara kota-kota di setiap wilayah provinsi yang terpilih. 2 sekolah menengah dipilih secara acak dari 2 kota besar yang juga dipilih secara acak dari masing-masing wilayah provinsi ini, dan variabel terrespon adalah rata-rata jam olahraga per minggu untuk siswa sekolah menengah dicatat untuk setiap sekolah. Data hasil pengamatan sebagai berikut. Sekolahnya itu kita jadikan ulangan, yaitu sebanyak 2 ulangan. Yang pertama, desain apa yang digunakan oleh tim peneliti? Desain yang digunakan adalah ANOVA tersarang, yaitu dengan 2 tahap. Dengan strukturnya itu provinsi A itu faktor A itu adalah provinsi, faktor B-nya itu adalah kota, dan sekolah itu sebagai ulangan. Kenapa tersarang? Karena setiap kota yang diambil itu adalah merupakan anggota dari provinsi yang telah dipilih. Jadi kota 1 sama 2 itu merupakan masih anggota dari provinsi P1 ataupun P2 ataupun P3. Untuk modal statistiknya adalah YIJK sama dengan mu tambah tau I tambah beta JI tambah error dari IJK. Dengan YIJK merupakan respon ke K pada kota, ke J dan provinsi ke I. Lalu mu-nya itu adalah rata-rata umum. Tau I adalah efek provinsi ke I. Beta J merupakan efek kota ke J dalam provinsi ke I. Dan error IJK adalah galat acak. Lalu yang C, tuliskan asumsi yang digunakan untuk keberlakuan ANOVA. Untuk keberlakuan ANOVA ini ada 3 yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, datanya itu harus berdistribusi normal untuk setiap efek perlakuan. Lalu yang kedua, ada variannya itu harus homogen atau sama. Lalu independensi, yaitu pengamatan dalam satu efek perlakuan tidak bergantung satu sama lain atau sampelnya diambil secara acak. Lalu yang keempat, ada tuliskan rumus hipotesis. Untuk yang efek provinsi yaitu H0 sama dengan tau I sama dengan 0, yaitu artinya tidak ada pengaruh signifikan antara provinsi ke I, dengan I-nya itu 1, 2, 3 atau P1, P2, dan P3. Dengan H1-nya adalah minimal ada satu pengaruh signifikan antar provinsi. Lalu untuk hipotesis yang efek kedua yaitu kota, H0 sama dengan beta IJ beta 1 sama dengan beta 2 atau tidak ada pengaruh signifikan antar kota. Lalu H1-nya adalah beta 1 tidak sama dengan beta 2, yang artinya ada pengaruh signifikan antar kota tersebut. Lalu yang selanjutnya ada buat tabel EKT. Untuk tabel EKT ini ada rumusnya. Untuk EKT dari efek A itu adalah sigma kuadrat tambah N sigma kuadrat beta ditambah Bn jumlah dari tau I kuadrat per A-1. Untuk EKTB-nya itu adalah sigma kuadrat ditambah N sigma kuadrat. Lalu untuk EKT errornya adalah sigma kuadrat. Lalu ini tabel EKT-nya. Untuk faktor A itu kita faktornya itu adalah tau I, lalu faktor B adalah beta J, dan L adalah epsilon dari IJK. Terus ini ABN-nya untuk 3, B itu 2, dan N itu 2. Lalu kita masukkan ke rumus EKT yang sudah dijelaskan tadi. Sigma kuadrat ditambah N-nya adalah 2, jadi maka 2 sigma kuadrat beta ditambah Bn, karena tadi B-nya
2, N-nya 2, 4, terus I-nya itu adalah 3, 4 dibagi 3 dikurangi 1 jadi 2, 4 dikurangi 2, 4 dibagi 2 adalah 2, penjumlahan dari tau I kuadrat. Lalu untuk yang EKTB-nya sigma kuadrat tambah N-nya itu 2, jadi 2 sigma kuadrat beta. Lalu untuk errornya adalah sigma kuadrat. Yang terakhir, lakukan ANAVA pada taraf nyata 1% berikut beri kesimpulan ringkasan. Jadi ini untuk perhitungannya. Yang pertama, kita hitung dulu total dari kotanya yaitu atau YIJ titik. Nah, untuk yang pertama tuh kita jumlahkan untuk yang satu kota dan satu provinsi, yaitu kayak misalkan kota 1 dengan provinsi P1, jadi 30 tambah 35 yaitu 65. Lalu yang kedua kota 2 dengan P1 18 tambah 20 sama dengan 38. Berikut juga kota 1 dengan provinsi yang kedua adalah 10 tambah 6 sama dengan 16. Lalu untuk kota 2 dengan P2 adalah 20 tambah 22 jadi 42. Lalu kita totalkan untuk total provinsi atau YI titik-titik. Jadi 103 ini merupakan 65 ditambah 38, lalu 16 tambah 42 dan 37 tambah 10. Lalu untuk total keseluruhannya atau Y titik-titik adalah 208. Diingat lagi bahwasannya A itu adalah 3, karena tadi provinsinya ada 3, P1, P2, P3, dan kota yang diambil adalah 2, dan ulangannya itu ada 2. Di sini untuk rumus JK total adalah sigma dari efek sigma dari provinsi, sigma dari kota, dan sigma dari errornya sendiri yang dikuadratkan kurangi Y kuadrat dari total keseluruhan per ABN. Jadi yang pertama ini 30 kuadrat itu dari sini ditambah 35 kuadrat ditambah 18 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Terus selanjutnya dikuadratkan setiap datanya dikurangi 208. Ini adalah total keseluruhan kuadrat per 12 itu adalah dari 3 kali 2 kali 2, yaitu 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Dihitung didapatlah JK totalnya adalah 1000,67. Lalu JK provinsi atau JKA dengan rumus 1 per BN sigma dari YI titik-titik kuadrat kurangi Y kuadrat titik-titik per ABN. B nya tadi 2, N nya 2 jadi 1 per 4 titik yang 103 5847 karena nyari yang provinsi. Jadi 103 kuadrat tambah 58 kuadrat tambah 47 kuadrat dalam kurung kurangi 208 adalah total keseluruhan dikuadratkan per 12, hasilnya 440,17. Lalu untuk yang kotanya 1 per N sigma dari YIJ titik kuadrat kurangi 1 per BN dari Y kuadrat I titik-titik, atau ini total kota yang datanya dikuadratkan 1 per 2 dikali 65 kuadrat tambah 38 kuadrat tambah 16 kuadrat dikurangi 1 per 4 B nya tadi 2, N nya 2 jadi 1 per 4 ditambah YI titik-titik kuadratnya tuh 103 kuadrat tambah 58 kuadrat tambah 47 kuadrat yang hasilnya adalah 533,5. Untuk JKE nya itu adalah dengan rumus seperti ini, maka didapat hasilnya JKE nya adalah 27. Kita masukkan ke tabel ANAVA agar lebih mudah. Untuk DB nya itu untuk efek perlakuan yang A itu adalah A kecil kurangi 1 atau 3 dikurangi 1 sama dengan 2. B dalam A-nya itu adalah A dalam kurung B kurangi 1. B kurangi 1-nya adalah 2 kurangi 1 adalah 1 dan A-nya itu adalah 3, jadi DB-nya 3. Untuk errornya sendiri adalah AB dikali N kurangi 1. 2 kurangi 1 adalah 1, 3 kali 2 adalah 6, jadi DB errornya adalah 6. Untuk totalnya adalah 11.
kita masukkan Jack yang tadi itu punya itu dari KTA dibagi KTB, yaitu 220,09 dibagi 177,83 yaitu 1,24. Dan untuk F hitung yang efek kotanya itu 177,83 dibagi 4,5 yaitu 39,58. Untuk F tabelnya sendiri, untuk yang A ini DB-nya itu yang pertama, F hitungnya itu untuk DB2 dan DB3 itu 30,82, dan untuk yang kotanya itu 3 dan 6 yaitu 9,78. Maka didapat hasilnya bahwa untuk yang provinsi itu F hitung, karena F hitung itu kurang dari F tabel, maka H0 diterima, atau artinya berdasarkan data di atas dengan taraf 1% dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antar efek provinsi ke I. Terus yang keduanya, karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Atau berdasarkan data yang di atas dengan taraf 1% dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara efek kota ke J dalam provinsi ke I. Sendiri, di sini tim peneliti ingin melakukan studi yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata gaji antara pegawai wanita dan pria di sebuah kota. Diperkirakan untuk lama bekerja dalam satuan tahun ini mempengaruhi besarnya rata-rata gaji, namun untuk faktor-faktor lainnya dikendalikan dalam keadaan homogen. 6 orang pegawai wanita dan pria telah dipilih secara acak. Hasil pengamatan berupa gaji per bulan, yaitu dalam satuan 100.000 dan lama bekerja itu sebagai berikut. Nah, yang pertama, di sini buat plot atau diagram pecar antara Y dan X. Informasi apa yang diperoleh? Nah, di sini kalian ketika membuat plot secara manual, tinggal memasukkan aja. Kayak misal, ini X-nya 5, Y-nya 80. Ya berarti untuk sumbu X-nya itu untuk X-nya, dan sumbu Y itu untuk Y-nya. Kayak misal, ini 5, Y-nya 80. Terus juga 3, Y-nya 50 dan seterusnya. Nah, mungkin bisa dilihat dari visualisasi diagram pencar ini terdapat korelasi positif. Kenapa kita katakan positif? Karena bisa dilihat bahwa grafik ini menunjukkan garis yang cukup linear baik dari kelompok wanita maupun pria, sehingga artinya ini bisa mengindikasikan bahwa semakin lama seseorang bekerja, maka gaji yang diterima itu cenderung akan semakin besar juga. Lalu selanjutnya, untuk desain apa yang digunakan oleh tim peneliti untuk memecahkan kasus tersebut, yaitu di sini kita bisa menggunakan analisis kovarian atau ANCOVA, yang dimana kan di sini tujuan dari peneliti itu ingin membandingkan rata-rata gaji antara kelompok pria maupun wanita sambil mengontrol variabel numerik lainnya, yaitu tadi dijelaskan juga bahwa lama bekerja itu mempengaruhi besarnya rata-rata gaji. Nah, yang paling cocok itu adalah ANCOVA begitu. Lalu selanjutnya, untuk tuliskan model statistiknya. Untuk model statistiknya, di sini Y sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta dikali XIJ dikurangi X bar yang bergerak ditambah epsilon IJ. Dan keterangan IJ itu merupakan gaji ke J pada kelompok ke I, dan untuk mu-nya itu adalah rata-rata umumnya, dan tau I adalah efek jenis kelamin ke I. Lalu untuk beta itu merupakan koefisien regresi kovariannya, dan XIJ adalah lama bekerja, serta di sini ada galat yang harus mengikuti distribusi normal. Lalu selanjutnya, untuk asumsi dan syarat yang digunakan untuk keberlakuan ANCOVA ini atau ANCOVA ini, yang pertama kita harus memastikan bahwa galat ini berdistribusi normal, dan untuk varians antar kelompok itu harus sama. Hubungan antara Y dan X juga harus linear, seperti tadi bahwa kalau dalam soal ini tuh antara Y dan X itu adalah linear. Lalu selanjutnya, untuk kemiringan garis regresi itu harus sama, lalu bersifat independen atau saling bebas. Lalu selanjutnya di sini kita perlu menuliskan rumusan hipotesis. Nah, untuk rumusan hipotesisnya ada dua. Yang pertama itu mengenai pengaruh kovariatnya. Nah, untuk pengaruh kovariat ini, untuk H0-nya itu beta sama dengan 0 atau lama bekerja tidak berpengaruh terhadap gaji. Nah, sedangkan H1-nya itu beta tidak sama dengan 0 atau lama bekerja tidak berpengaruh terhadap gaji. Nah, untuk hipotesis perlakuan, yaitu H0-nya tau I sama dengan tau 2, di mana tidak ada perbedaan rata-rata gaji antara wanita dan pria setelah dikontrol lama bekerja. Lalu untuk H1-nya
Tahu 1 tidak sama dengan tahu 2 atau ada perbedaan rata-rata gaji antara wanita dan pria setelah dikontrol oleh lamanya bekerja. Nah, untuk yang F, yaitu lakukan ANOVA pada taraf nyata 1%. Jadi di sini kita perlu melakukan analisis varians. Nah, mungkin untuk melakukan analisis varians, ada beberapa yang perlu kita cari dulu. Nah, yang pertama, kita mencari untuk lebih mengidentifikasi kayak apa saja yang dibutuhkan untuk mencari nilai-nilai yang ada di tabel ANOVA-nya. Nah, yang pertama, kita mencari untuk nilai N-nya, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY, X bar, dan Y bar. Nah, di sini contohnya untuk kan banyaknya data sama-sama 5. Nah, untuk banyaknya data secara keseluruhannya tinggal 5 tambah 5, 10. Terus sama begitu pun sigma X berarti total dari X, dan untuk sigma Y total dari Y, begitupun selanjutnya. Seperti itu. Lalu di sini kita melakukan analisis varians di mana kita perlu mencari jumlah kuadrat tengah, dan untuk yang pertama itu kita mencari atau melakukan perhitungan jumlah kuadrat totalnya dulu. Nah, untuk rumus-rumus ini kalian bisa akses juga melalui modul yang telah disebarkan oleh dosen pengampunya. Nah, tinggal masukin aja, karena kan tadi kita sudah mencari sebelumnya untuk nilai-nilainya, tinggal disubstitusiin aja ke dalam rumus. Didapat untuk perhitungan jumlah kuadrat total seperti JKTY itu 599,6, JKTX itu sebesar 20, dan JKTXY itu 302. Begitupun untuk perhitungan jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat. Nah, untuk setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita bisa langsung memasukkan ke tabel ANOVA-nya. Nah, untuk jumlah kuadrat regresi yaitu sebesar 4.560,2, jumlah kuadrat perlakuan yaitu 1.254,4, jumlah kuadrat galat 185, dan totalnya ini tuh kita bisa mencari menggunakan rumus atau kita bisa menjumlahkan antara jumlah kuadrat regresi, perlakuan, dan galat yaitu sebesar 599,6. Nah, untuk menghitung kuadrat tengahnya, kita tinggal membagi antara jumlah kuadrat dibagi dB-nya atau derajat bebasnya. Seperti contohnya, ini untuk kuadrat tengah perlakuan, tinggal 1254 dibagi 4, 1254,4 dibagi 1 itu 1254,4. Lalu untuk kuadrat tengah galat yaitu 185 dibagi 7 itu 26,43. Nah, untuk mencari F hitungnya, tinggal kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat yaitu sebesar 47,45. Lalu setelah itu, kita perlu membandingkan F hitung tersebut dengan F tabel. Nah, untuk F tabelnya, karena tadi taraf signifikannya adalah 1%, jadi kita bisa mencari yaitu dengan alfanya 0,01, dB-nya 1, ini tuh untuk perlakuannya. Lalu untuk galatnya 7, didapat bahwa dalam tabel F tersebut menunjukkan nilai 12,25. Nah, untuk kriteria uji sendiri, tolak 0 jika F hitung lebih besar dari tabel, karena yang udah kita cari yaitu F hitungnya 47,45 dan F tabelnya 12,25, yaitu berarti menunjukkan bahwa F hitung itu lebih besar dari F tabel. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara besarnya gaji wanita dan pria.